Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Ana Meilinda sebagai moderator dan Iis Mualifah sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang pro kontra perilaku sufi, pendapat Ibnu Rushd dan Al-Ghazali, Ibnu Jauzi, Ibnu Taimiyah, dan Al-Bikai. Di sini saya akan membacakan materi pendapat Ibnu Rushd dan Al-Ghazali tentang pro kontra perilaku sufi. Perang argumen filosofis antara Al-Ghazali versus Ibnu Rushd yang paling menonjol adalah mengenai problem ketuhanan dan alam semesta. Keduanya mempunyai pandangan yang berbeda dalam menginterpretasi teks Al-Quran secara filosofis. Yang pertama, pengetahuan Tuhan. Pertanyaan pertama, apakah Tuhan mengetahui segala perincian juziat? Dalam usaha menjawab pertanyaan ini, Ibnu Rushd mengemukakan pendapat Aristoteles yang telah disetujuinya. Aristoteles berpendapat bahwa Tuhan tidaklah mengetahui persoalan juziat, hal-hal partikular. Ibnu Rushd menyetujui argumen Aristoteles dan Ibnu Sina, tetapi Al-Ghazali membantah keras argumen tersebut dan Ibnu Rushd menentang Al-Ghazali dan tetap membela argumen Aristoteles dan Ibnu Sina. 2. Keajalian alam. Ibnu Rushd berusaha mengemukakan argumennya yang menyikapi pertanyaan apakah alam ini mempunyai permulaan atau tidak. Menurut Ibnu Rushd, alam ini adalah azali, tanpa permulaan. Dengan demikian, berarti bahwa bagi Ibnu Rushd ada dua hal yang azali, yaitu Tuhan dan alam itu sendiri. Hanya saja bagi Ibnu Rushd, keazalian Tuhan itu berbeda dengan keazalian alam. Menurutnya, Tuhan lebih utama daripada keazalian alam. Dalam sebuah buku yang berisi sanggahan Al-Ghazali terhadap teori keabadian alam yang dikemukakan oleh filsuf sebelumnya, Al-Ghazali menyanggah 4 poin terhadap filsuf-filsuf ini. Berikut salah satu isi dari buku tersebut. Poin pertama, mengetahui pernyataan bahwa dunia ini adalah ada begitu saja. Melalui pemahaman Aristotelian, setiap perubahan yang terjadi harus ditentukan oleh suatu sebab yang berada di luar dirinya. Maka jika Tuhan menginginkan suatu perubahan terjadi, maka beberapa sebab yang datang dari luar dirinya harus ikut mengatur atau menuntunnya ke arah terwujudnya keputusan itu. Sanggahan Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, teori semacam ini tidak koheren. Al-Ghazali mengikuti teori kausalitas, di mana Tuhan sudah merancang sebab akibat dari segala sesuatu dan ciptaannya. Tuhan menggunakan tata aturannya sendiri dan mempunyai tujuan dari segala rancangannya karena kemauannya iradat atau mutlak. Selanjutnya, pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang pro kontra perilaku sufi. Corak pemikiran Ibnu Qayyim banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah yang mendasarkan pemikirannya pada Al-Quran, Al-Hadis, dan mengesampingkan sumber-sumber lainnya. Ibnu Qayyim mengajak dan menyeru kepada umat Islam untuk berijtihad dan meninggalkan taklid. Pengaruh ini kemudian lebih dikenal dengan Salaf dan Puritan. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang pro kontra perilaku sufi. Pemikiran keislaman Ibnu Taimiyah tentang pemikiran tasawuf sangat ketat memegangi syariat Islam yang murni, sehingga menamakan pandangan tasawufnya dengan istilah at-tasawuf al-masyru atau tasawuf yang disyariatkan, untuk membedakan dengan tasawuf lain yang dipandang telah terkontaminasi oleh unsur-unsur di luar syariat Islam. Pandangan realis atau empiris Ibnu Taimiyah dalam bidang tasawuf tercermin pada penolakannya terhadap pemikiran tasawuf yang bersifat spekulatif, intuitif, dan usahanya untuk selalu mendekatkan tasawuf dengan syariat serta melucutinya dari unsur-unsur ekstatik atau kefanaan. Juga pandangan positif terhadap dunia sehingga konsep sufismenya cenderung dinamis dan juga empiris. Pendapat Al-Bikai tentang pro kontra perilaku sufi. Pada abad ke-9 Hijriah muncul beberapa pemikiran penting terkait dengan tasawuf dan sufisme. Di antaranya yang digulirkan oleh Syekh Burhanuddin Al-Bikai. Ia menyatakan sikap antipatinya terhadap sebagian kaum sufi, di antaranya Ibnu Arabi dan Ibnu Farid. Namun di sisi lain ia juga bersifat lunak
dan simpatik terhadap imam-imam Syufi. Berikut beberapa aspek penting yang membimbing kita pada sikap Al-Bikai yang sesungguhnya terhadap tasawuf. Yang pertama, penjelasan Al-Bikai tentang kesesuaian jalan kaum fuqaha dengan kaum sufi. Yang kedua, pembedaan antara karomah dan ihanah dan pendefinisian konsep wali sejati. Yang ketiga, sikap simpatik Al-Bikai terhadap kaum sufi. Yang keempat, sikap konfrontatifnya terhadap paham panteisme atau ittihadiyah. Yang kelima, pengakuan Al-Bikai ihwal sikap antipati generasi awal sufi terhadap paham panteisme. Yang keenam, pembatasan wilayah konfrontasi pada sosok Ibnu Al-Farabi dan Ibnu Al-Farid. Dan yang terakhir, rahasia permusuhan Al-Bikai terhadap Ibnu Arabi dan Ibnu Al-Farid. Jadi, kesimpulannya, yang pertama, perang argumen filosofis antara Al-Ghazali versus Ibnu Rus yang paling menonjol adalah mengenai problem ketuhanan dan alam semesta. Keduanya mempunyai pandangan yang berbeda dalam menginterpretasi teks Al-Quran secara filosofis. Yang kedua, corak pemikiran Ibnu Qayyim banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah yang mendasarkan pemikirannya pada Al-Quran, Al-Hadis, dan mengesampingkan sumber-sumber lainnya. Yang ketiga, pemikiran keislaman Ibnu Taimiyah, khususnya pemikiran tasawuf, sangat ketat memegangi syariat Islam yang murni, sehingga menamakan pandangan tasawufnya dengan istilah at-tasawuf al-masyru' atau tasawuf yang disyariatkan, untuk membedakan dengan tasawuf lain yang dipandang telah terkontaminasi oleh unsur-unsur di luar syariat Islam. Yang keempat, Syekh Burhanuddin Al-Bikai, ia menyatakan sikap antipatinya terhadap sebagian kaum sufi di antaranya Ibnu Arabi dan Ibnu Al-Farid. Namun di sisi lain, ia juga bersikap lunak dan simpatik terhadap imam-imam Syufi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.